Cek bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya diberikan kesehatan selalu dan dijauhkan dari segala bahaya. Sahabatku semua, motor ini sekarang sudah 2 bulan plus 6 hari setelah pembelian. Dan coba kita akan review bagaimana kelebihan dan kekurangan PCX Roadsync ini setelah 2 bulan pemakaian. Silahkan disimak. Sahabatku semua, sekarang langsung saja kita ke TKP, mulai dari bawah biasa ya. Di sini nggak ada perubahan sedikit pun dan saya benar-benar tidak ada keluhan sedikit pun tentang motor ini. Justru yang saya unik dari motor ini adalah teman-teman cuy. Kang katanya kok bisa sih kinclong terus katanya gitu. Bahkan tadi pagi si Ahmad nyampe bilang, katanya tadi pas mau nyalip, ih silo banget cuy gitu bilangnya. Widih, masa sih, saya bilang. Padahal asli ini saya belum melakukan treatment apapun pada motor ini. Hanya saja ya memang sudah saya kit satu kali ya. Sudah saya poles tipis satu kali. Belum saya poles dengan polesan-polesan dengan mesin ataupun apapun itu. Cuman sekali doang. Tapi ini hasilnya dahsyat cuy. Ini atau ya mungkin kualitas catnya yang bagus atau gimana gitu ya. Terus juga cuy, ini saya jujur merasakan kenyamanan yang sangat-sangat nyaman setelah saya ganti handle remnya itu dengan handle rem yang ini cuy. Jadi rasanya itu bener-bener ada sensasi yang sangat-sangat empuk dari pengeremannya. Kelebihan yang ini memang ini kan sudah ABS ya, versinya ABS, ditambah lagi dengan handlenya yang ini. Ini empuk banget tarikannya itu kerasa empuk banget. Bahkan istri juga sih ngatakan ini jauh lebih enak katanya daripada yang putih. Ya saya bilang ya iyalah. Ini memang udah bisa kita atur juga kan. Nah, udah pada tahu semua lah kayak ginian. Cuman ini bener-bener dari sensasi rasanya ini enak banget cuy. Terus juga ini untuk dari sisi spionnya ini masih saya pertahankan karena ya memang ini yang menurut saya sih paling enak untuk sekarang ini. Ini masih pakai yang Nemo ya. Terus juga dari sisi dashboardnya ini bener-bener saya nggak ada keluhan sama sekali, enak banget, enak nyaman banget. Hanya saja memang ya rada kecil aja sih ukurannya. Terus juga sahabatku semua, ada beberapa komen yang menanyakan waktu itu, Bang katanya kalau ngevlog suka pakai apa gitu. Karena saya bilang ini saya pakai alat yang cuman sejutaan doang gitu. Kalau misalkan saya pakai yang merek yang bagus ya dari GoPro gitu ya, itu kan di angka yang paling murah itu 4 juta lebih cuy. 5 jutaan lah yang standar itu. Ini masih dapat di angka 1.300.000. Ini saya pakainya yang B Pro, tapi yang ingat ya, yang Ace. Nah, yang ininya seperti ini. Jadi jangan kekecoh dengan harga yang 700 atau 800 cuy. Itu belum ada Ace-nya. Jadi kalau misalkan nggak ada Ace-nya, getarannya itu benar-benar sangat kerasa gitu nanti di videonya. Kalau misalkan mau pakai yang udah nyaman, ya gambarnya ya lumayan bagus, ya pakainya yang ini. B Pro yang sudah ada Ace-nya. Terus juga waktu itu ada yang menanyakan juga itu untuk soundnya pakai apa katanya. Ya soundnya saya pakai yang biasa sih. Nggak kebeli saya yang harga 2 juta 3 jutaan. Ini yang cuman harga 240 gitu kalau nggak salah. Nah, dari TNW. Tapi ya lumayan juga sih. Ini untuk peredam suaranya udah lumayan bagus. Ini saya pakai yang ini juga sih untuk rekaman kali ini. Terus sahabatku semua, memang belum ada part yang saya robah lagi terkecuali dari sisi ini cuy. Ini sudah saya pakaikan karbon ya. Ini harganya ya kurang lebih 60-70 ribuan lah. Nanti saya tampilkan juga di di kotak belanja. Ini sama juga. Nah, hanya saja ini memang waktu pas masang itu ini agak kurang presisi dikit sih. Jadi harus agak kita tarik untuk ngepasinnya. Terus juga ini memang agak cenderung kayak bolong kayak gini cuy. Ini nanti di Shopee banyak sih yang ginian. Nanti ininya agak bolong gitu. Apakah ngaruh ya? Memang agak ngaruh sih. Jadinya agak ngeblong gitu ke dalam. Sehingga nanti suara mesinnya itu agak jadi beda sih. Dari sisi tarikan ya memang agak lebih lebih leluasa gitu untuk nafasnya. Ini jadi agak kelihatan lebih keren aja sih. Ini belum saya poles lagi, ini masih agak kasar dikit nih. Nah kalau yang ini kemarin udah saya poles nih, udah halus nih. Kalau yang ini belum.
Terus untuk pinggirnya juga ini untuk cover dari knalpotnya nih, lihat cuy. Ini kan harian dipakai istri ya. Ini masalah dari dulu sih gini terus. Karena ya memang parkiran di tempat kerja istri itu padat banget. Jadi ya namanya dipakai lah, pasti aja sih ada gesekan-gesekan mah. Terus sahabatku semua, ini kalau ada yang bertanya lagi, Bang katanya itu ditaikin itu jadi berat nggak sih katanya untuk tarikannya. Ini kan saya udah naikin ukuran ban belakangnya ke 140/80 ya, 140/70 ring 13. Jadi ini secara sensasi memang untuk tarikannya itu agak berat di awal doang cuy. Tapi kalau misalkan udah jalan justru malah lebih nyaman gitu, nggak ada limbung-limbung sama sekali. Jadi tamblek gitu, blek gitu, enak banget. Untuk bawa motornya itu handlingnya enak banget. Hanya saja memang saya sarankan sih kalau yang untuk ban depan sih nggak usah cuy, nggak usah diganti, mending yang ukuran ori aja, yang standaran aja. Nah terus sahabatku semua, ini memang sih kemarin kan hujannya agak kotor. Nih sahabatku coba lihat, baretan-baretannya sih udah kelihatan juga sih, sama dengan yang dulu. Nih baretan-baretannya udah kelihatan. Hanya saja memang dari sisi shock breaker ini jauh lebih nyaman dengan yang ini dibanding dengan yang versi CBS atau ABS. Sahabatku semua, kalaulah masih ada yang bertanya, masih bingung gitu ya, Bang mau ABS, CBS atau mau ngambil yang roadsing, itu gimana sarannya, katanya seperti itu. Ya saya bilang kembaliin aja dulu ke budget. Usahakan sebisa mungkin jangan ngutang sih kalau bisa gitu. Tapi ya kalau misalkan ya mau ngutang ya mending agak digedein di DP-nya gitu cuy, biar nggak terlalu berat di bulanannya. Jadi saran saya sih gini, kalau misalkan bisa tanpa utang, itu usahakan sesuaiin aja dengan budgetnya. Kalau misalkan pengen yang agak-agak lebih ringan, tapi secara fungsi masih sama dapatnya, yang ngambil yang CBS. Jadi kalau misalkan ada kita spare waktu atau spare uang lebih ada dikit, ya kita tinggal ganti ininya. Kalau misalkan dari sisi tenaga, dari sisi ringannya tarikan, itu sama aja cuy. Nggak ada yang berbeda antara yang CBS dengan yang roadsing gitu. Tapi kalau misalkan sahabatku semua pengen fitur yang lebih canggih, yang lebih memadai semuanya, terus ya bedakan ya kerennya gitu, ya mending yang ngambil roadsing sih. Itu sebenarnya sih balik lagi. Terus ini sahabatku semua, yang paling unik sekarang adalah ini. Coba dengarkan suaranya, 3, 2 dan wisik. Ini malu saya aduh, ini nggak enak sih dekat tetangga, jadinya agak berisik. Jadi ini sudah saya ganti ya dengan Keong Denso. Nanti untuk review terpisahnya sudah saya buatkan, tinggal nunggu list tayang aja sih. Udah saya buatkan. Jadi ini sudah saya ganti, yang orinya saya simpen, kita ganti dengan yang Denso. Karena apa? Ya motor sekeren ini masa sih suaranya kayak gitu. Jadi nggak keren gitu. Jadi kalau misalkan udah diganti kan jadinya tambah jos saja. Nah ini sahabatku semua, masalah yang terakhir waktu itu yang sempat saya up, yaitu tentang berdecitnya motor PCX ini. Ini dan coba saya hidupkan motornya. Oke, sahabat semua bisa dengar semua sekarang. Oke, ini sekarang sudah senyap cuy, nggak ada lagi suara berdecit. Ini coba saya dekatkan juga. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Sudah sunyi ya sekarang. Sudah sunyi. Ini caranya gimana? Ya kita bawa ke dealer gitu. Pas ngebenerin kemarin klakson, ya sekalian kita komplainin yang ini. Gratis cuy. Gratis. Apalagi nanti kalau misalkan sekalian yang servis yang gratisan itu, ya udah tinggal komplainin aja, gampang. Ini dibenerinnya juga nggak lama, cuman 10 menitan lah selesai gitu. Terus ini untuk masalah kehalusan motor ya, suaranya ini jujur apa ini karena memang bawaan baru gitu ya. Yang ini tuh jauh lebih halus dibanding dengan yang lama. Terus juga di posisi stasioner ini nggak terlalu nembak seperti yang lama sih kalau saya rasain.
Jujur ini relatif lebih halus dibanding yang lama. Sahabatku semua, ini saya masih pakai BBM dengan Pertamax Turbo. Jadi ini sudah saya buatkan juga videonya, hanya saja belum saya edit. Jadi kita pakai Pertamax Turbo memang secara tarikan ini jauh lebih enak cuy. Hanya saja yang masalah FD itu ya, fuel dilutionnya itu, ini saya belum tahu sih. Nanti kelihatannya pas kita ganti oli ya. Nanti pas di 3000 km. Ini kan baru 1300 ya. Ini kemarin itu sekali isi full itu bener-bener cuy lama banget gitu buat nambah bensinnya lagi, itu lama banget, hampir 2 minggu lebih gitu. Padahal istri pakai tiap hari motor ini, kadang saya pakai juga gitu buat antar jemput juga, tapi ya memang irit banget sih. Dan secara keseluruhan bisa saya simpulkan, saya benar-benar sih nggak menyesal sama sekali beli motor ini. Dan mungkin nanti ini akan menjadi motor rawatan saya yang akan panjang bersama dengan saya. Semoga motor ini tetap mulus, tetap sehat, dan juga bisa memberikan keberkahan kepada keluarga saya dan juga kepada keluarga besar saya. Oke sahabatku semua, mungkin seperti itu dulu konten dari kami. Semoga bermanfaat. Pamit dulu. Assalamualaikum.